Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dalam berbisnis kita selalu menemukan banyak dinamika, tidak hanya dari sisi bisnisnya saja, tapi juga dari sisi SDM atau research yang kita punya, smart listeners. Dan mungkin ketika kita merekrut ada hal yang kurang bisa di-provide atau kurang bisa diberikan oleh karyawan tersebut yang akhirnya membuat kita terpaksa harus melay-off dia. Namun bagaimana caranya untuk bisa melakukan hal tersebut dengan tetap membuat mantan karyawan tersebut berterima kasih dengan kita. Selamat pagi Smart Listeners. Dalam Smart Business Talk kami hadir untuk menyapa Anda di pagi hari ini. Saya Tasya Rustama dalam 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan kita tentu saja akan berbincang bersama dengan ahlinya. Di kesempatan pagi hari ini ada Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi semuanya. Semangat. Selamat pagi yang dahsyat. Selamat pagi yang dahsyat Pak Tung. Oke, kita ngomongin soal topik yang ini sangat praktikal begitu ya Pak Tung. Sangat mungkin gitu dihadapi oleh para business owner. Ketika mengeluarkan karyawan, tapi yang dikeluarkan ini masih bisa bilang terima kasih begitu sama kita. Ini kan luar biasa begitu ya Pak Tung ya. Untuk mengawali di pagi hari ini, topik yang menarik pagi hari ini Pak Tung. Apa kiranya yang bisa Pak Tung nanti akan sampaikan mungkin sebagai pembuka, silakan. Ya, jadi ini penting sekali topik pagi hari ini bagi pengusaha begitu ya. Karena saya perhatikan sejak saya zaman dulu kerja di BCA zaman dulu begitu ya. Itu misalnya ada karyawan itu tidak disukai, di persona non grata kan. Dikeluarkan enggak? Disiksa aja. Keluarkan nggak berani, maunya disiksa itu ya ditaruh di sana, nggak dikasih pekerjaan atau gaji nggak dinaikin, dimarahi melulu, dikasih surat peringatan, dikasih A, B, C, D, E, F, G, tapi nggak pernah dikeluarkan. Jadi sebetulnya itu dua-duanya sakit gitu ya. Rasanya ikut sakit hati, sakit gini, terus kemudian yang dikerjakan juga sakit, orang nggak disukai kok tetap dipertahankan kan gitu ya. Terus sebenarnya bukan dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya, lima-limanya, banyak yang sakit. Situasinya jadi tidak enak gitu. Jadi suasana kerjanya tidak enak, teman-temannya jadi nggak enak. Ya kalau diomong itu kalau bahasa tidak enak itu seperti duri di dalam daging. Coba bayangin itu kan tidak enak. Jadi karyawannya tidak happy, ya tidak berani keluar gitu ya. Terus kemudian bosnya tidak happy, tidak berani mengeluarkan. Terus gimana ini? Nah kalau saya doakan nih teman-teman semua yang mendengarkan baik di Smart FM ataupun di Instagram saya @tungdesemwaddingin.tdw yang secara live ataupun di YouTube-nya Smart FM. Jadi mestinya kita mempunyai satu sistem untuk mengeluarkan. Kalau mengeluarkan itu kan sebetulnya yang ditakutin apa sih? Ayo coba nih teman-teman yang terlibat ini. Wah, ayo ini Kak dari seluruh Jagat Raya yang bergabung di Instagram saya ataupun di Smart FM gitu ya, di YouTube-nya Smart FM juga. Pertanyaan saya, kalau mengeluarkan itu apa sih yang ditakutkan? Misalnya nih Kak Tasya, kalau ngeluarin orang apa yang Anda takutkan? Biasanya cuma 2 hal kok yang takutin. Sakit hati Pak Tung. Terus apa yang ditakutkan kalau dia sakit hati? Malah jadi bumerang kepada kita atau membuat kita bahaya begitu. Oh, yang satu yang kita takutin adalah membahayakan diri kita yang mengeluarkan. Yang kedua apa yang ditakutin? Ayo, cuma 2 doang biasanya. Apa ya yang ditakuti? Dia justru jadi kompetitor, oh enggak? Nah, jadi kompetitor kan tetap masuk kategori satu yang namanya membahayakan kita. Yang kedua membahayakan dia, kasihan dia. Oh iya benar. Tanya gimana, nanti bisa makan enggak, terus kemudian masa depannya dia gimana, kan gitu ya. Yes. Membina sudah malas, sudah jengkel, tapi tetap aja tidak dikeluarkan, betul? Nah ini ada lucu nih, ada lucu nih, dilaporkan di snaker Pak, Pak istilahnya merugikan kita dilaporkan misalnya, terus bayar pesangon gede, itu kan takut satu yang namanya adalah menyakitin kita. Jadi sebetulnya bayar pesangon Pak, nih ada yang teman Kak Abdillah Maulana nih, bongkar rahasia perusahaan Pak. Nah
Cuma dua yang ditakutin, merugikan diri kita atau perusahaan kita, yang kedua merugikan dia, gitu aja. Baik secara pribadi perusahaan ataupun diri dia dan keluarganya, itu yang kita takutin, betul? Betul. Oke, karena kalau misalnya kita ngomongin mengeluarkan karyawan begitu ya Pak Tung ya, rasanya yang jadi korban itu pasti karyawannya. Kemudian yang jadi pelaku atau orang yang jahat kalau dilihat itu pasti bisnis ownernya atau orang yang mengeluarkan tersebut, HRD-nya lah begitu ya Pak Tung ya. Namun apakah stigma ini akan terus berlaku jika memang karyawan itu memang tidak bisa perform Pak Tung? Tapi ini kan jadi apa ya, dua mata angin begitu kan ya Pak Tung ya, karyawan yang nggak bisa perform tapi juga harus dikeluarkan. Gimana Pak Tung? Silakan. Sampai bukan masalah tidak perform saja. Itu kan sudah merugikan itu. Korupsi, jadi tidak perform adalah just one thing. Tidak perform adalah just one thing, tapi dari big thing-nya itu jadi sudah malah melakukan merugikan perusahaan. Tapi kita tetap tidak berani mengeluarkan. Itu sebetulnya ada yang miss di dalam mengelola sebuah karyawan gitu ya. Merekrut banyak yang bisa. Ya betul, merekrut kayak kemarin tidak semudah yang dibayangkan kan gitu ya. Metode goblok proof yang saya sampaikan kemarin begitu. Nah terus kemudian kalau kita mengelola itu kan mulai dari merekrut, membina, terus kemudian membuatkan satu yang namanya struktur, besok bisa jadi apa, bisa maju atau seperti apa, terus kemudian juga gajinya seperti apa, terus kemudian reward and punishment-nya, mulai ya kalau mengelola karyawan itu kan mulai dari merekrut, merekrut terus kemudian membina, memberikan feedback, monitoring juga, kan gitu, terus kemudian memberikan reward and punishment, masuk istilahnya strukturnya dia bisa naik seperti apa harapannya dia, kemudian mengeluarkan. Nah kita hari ini fokus untuk yang mengeluarkan kan gitu ya. Oke, baik Pak Tung, kita jeda dulu sejenak agar pembahasannya lebih komprehensif. Kita jeda dulu untuk satu commercial break berikut, izin ya Pak Tung. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami untuk perbincangan dalam Smart Business Talk. Ini menjadi sebuah hal yang penting, di mana tadi Pak Tung juga sudah bahas, ketika merekrut banyak yang sudah bisa, ilmunya banyak. Tapi ketika mengeluarkan, bikin orang keluar dari perusahaan kita tapi tetap bilang terima kasih sama kita, ini kan sesuatu hal yang langka gitu. Nah kita belajar dari Pak Tung gimana caranya. Namun kita jeda dulu sejenak, tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Tasya Rustama masih menemani Anda bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik Smart Listeners, di mana ketika seseorang karyawan dikeluarkan begitu ya, namun tetap bisa bilang terima kasih dengan kita. Ini kan merupakan seni dalam mengeluarkan seseorang begitu ya. Nah kita akan belajar dari ahlinya Pak Tung Desem Waddingin. Oke Pak Tung, apa sih rahasianya seorang Tung Desem Waddingin ketika mengeluarkan karyawannya dan tetap bilang terima kasih begitu karyawannya kepada Pak Tung? Silakan. Ya, jadi ini pengalaman karena pada waktu pertama kali saya menjabat jadi wakil pemimpin kelas wilayah gitu di Kota Malang, waktu itu di bank di BCA. Nah itu sebetulnya sudah dipesan sama HRD, tugas kamu dalam 6 bulan pertama nggak usah ngapa-ngapain lah, nggak usah ambil keputusan apa-apa, sudah kamu cuma follow saja, menyesuaikan diri. Nggak tahan, tas anak muda gitu ya, datang harus langsung gasain aja gitu ya, ngeyel, nggak bikin perkara, wah dibawain kolonel angkatan darat ini. Ini baru satu rumahnya, waduh, jantung tenan. Betul. Jadi kalau mengeluarkan orang, itu masalahnya cuma dua. Kita takut merugikan kita, kemudian takut merugikan yang bersangkutan juga, kita tidak tega perasaannya itu. Nah, sekarang begini, jadi ada prinsip-prinsip bagaimana mengeluarkan karyawan. Jadi istilahnya kan gini toh, di dalam mengelola itu kan nomor satunya rekrut yang peace. Peace itu apa? Yang punya passion, yang punya integritas dan punya skill. Dan yang nomor duanya keluarkan yang tidak peace, yang tidak membuat kita peace, PIS, tidak membuat kita damai.
Habis itu sama, tidak punya passion, tidak punya integritas, tidak punya skill. Nah ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Sebentar ya, Mami. Sebentar. Mati ini. Sebentar nih. Istri saya lagi olahraga di sini. Wah, top luar biasa. Tapi ini jadi ayo kita lanjutkan terlebih dahulu karena konsentrasi saya terbelah. Yang biasa Pop. Ini godaan dari istri. Ada distraksi begitu ya Pak Tung ya. Terbiasanya siaran tidak ada orang gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lebih dahulu sampai di mana. Jadi prinsipnya kan kita merekrut yang bis, mengeluarkan yang tidak bis, tidak punya integritas, tidak punya skill. Kalau tidak punya passion, kita bisa latih. Kalau tidak punya skill, bisa kita latih. Kalau tidak punya passion, kita bisa kasih reward and punishment supaya orang punya passion, gitu ya. Bisa dikasih kompetisi, dikasih suasana kerja yang menyenangkan, yes. Tapi kalau tidak punya integritas, repot. Nah, gitu. Tapi kalau memang sudah tidak punya visi, harus dikeluarkan. Prinsipnya Jack Welch dalam mengelola General Electric dari perusahaan yang jadi nomor satu di dunia, itu General Electric. Anak-anak perusahaannya kan banyak sekali. Keluarkan. Dia begitu di atas, langsung keluarkan. Nah, dulu saya juga pegang. Keluarkan itu prinsipnya apa sih? Perhatikan ini. Keras kepala, hati yang lembut. Yes. Pegang prinsip, disampaikan dengan cara yang baik. Nah, kalau Anda mau mengeluarkan orang, itu prinsipnya apa? Yang diomong yang baik, sudah bukan yang salahnya dia. Lupa kalau tidak tahu salahnya dikeluarkan terus bagaimana. Nah, karena begini, kalau Anda masih ngomong salahnya, itu adalah bagian proses dari pembinaan. Dikasih supaya dia meningkatkan diri. Tapi pada waktu mengeluarkan, itu kita sudah tidak ngomong apa yang negatif dari dia lagi. Anymore gitu loh ya. Nah kan, ada tantangan, makanya kalau saya sampaikan. Ya, anak-anak perusahaan saya, jangan cari surat peringatan seperti yang diatur oleh Isnagar. Pak, surat peringatan, kalau kasih surat peringatan itu masih mau kita tingkatkan. Kalau orang tarik surat peringatan di perusahaan itu, gampang nggak perusahaan ngasih surat peringatan? Gampang toh. Diperintah nggak jalan, kasih SP1 toh. Kasih target nggak mencapai SP2 toh. Jangan ke tempat yang lain, nggak mau SP3 toh. Kan, kalau mau cuma butuh SP, Anda keluar dengan tidak enak. Nah, jadi teknik mengeluarkan itu tadi satu keras kepala, hati yang lembut, pegang prinsip, disampaikan dengan sangat baik. Nah, terus pada waktu yang kedua, prinsipnya adalah pada waktu mengeluarkan itu kita harus ngomong something good dari dia. Kita akan keluarkan. Nah, cara ngomongnya ini yang paling penting kan gitu. Nah, apa saja yang harus disiapkan sebelum mengeluarkan? Pesangon uang yang harus kita buat, oke? Tanda terimanya juga ada. Terus kemudian berikutnya apa? Tisu kalau dia nangis. Kemudian apalagi yang perlu kita siapkan? Kalau orangnya ini berbahaya karena hobinya ngancam. Dulu ada satu orang itu Pak Satpam gitu ya, di SP3 sudah 3 kali. Masuk SP3 ke-4 kali. Tapi orangnya kasihan juga, gajinya dipepet, tidak dinaikin, bonus tidak dikasihin, di SP, tapi tidak pernah dikeluarkan, takut kalau mau mengeluarkan, berarti di atas pisaunya itu kan taruhkan di atas, di atas meja, kamu menghapus, istilahnya begini. Nah, bagaimana kita mengeluarkan, ada good guy-nya, ada bad guy-nya. Jadi ini ada prinsip gitu ya, prinsip berikutnya, ada good guy dan ada bad guy. Boleh nggak Anda menangkap good guy dan bad guy-nya sekaligus? Boleh, tapi Anda as good guy. Tapi kalau nggak, bad guy-nya ini sudah manajemen. Ini jadi manajemen ya, siapa Anda tahu, gelap, nggak usah disebut itu. Ini menurut si A harus keluarkan, saya mengeluarkan, Anda kambing hitam, nanti kasihan yang digitukan. Nah, terus berikutnya, jadi pada waktu mengeluarkan tadi sudah disiapkan juga, apa? Kalau Anda istilahnya draft mengundurkan dirinya seperti apa, bahkan kalau bahaya sekali draftnya sudah kita ketik, mereka tinggal cuman tanda tangan gitu. Nah,
Terus kemudian kalau orangnya bahaya, orang yang ngancam apa, itu sudah kita rekam. Kita siapkan, handphone kita sudah on dan sudah direkam. Jadi sudah on. Jadi kalau dia ngancam, dia gini terjadi keributan, dari luar masuk ke dalam sudah. Sesiap itu Pak Tom. Iya pengalaman. Saya kerja 6 bulan itu saya mengeluarkan 11 orang. Wow. Ya karena tidak bisa gitu loh. Jadi sama Jack Welch itu jadi CEO-nya Integrated CEO in this planet Earth, yang itu dia pertama kali menjabat itu dia mengeluarkan 200.000 lebih orang. Wow. Dari 100.000 orang tinggal 100.000 sekian. Sebenarnya dia punya prinsip ini, di dalam mengelola perusahaan itu 10% itu ya harusnya yang PIS tadi, yang punya passion, punya integritas, punya skill, itu yang harus dipromosi atau bahkan dijadikan partner. 70% itu boleh ada, boleh enggak. 20% mestinya harusnya tidak ada di dalam satu perusahaan. Kalau perusahaan ada terus semuanya orangnya bagus semua, misalnya perusahaan Anda melejit hebat luar biasa tuh. Itu pun kalau ada yang mestinya tidak ada di dalam perusahaan. Nah, tapi kita itu tadi tertakut atau kasihan gitu doang, cuma dua, takut atau kasihan, jadi kita tidak mengeluarkan. Nah, terus bagaimana? Sampai saya ini, jadi cara mengeluarkan sudah disiapkan tadi, uang pesangonnya dalam bentuk tunai, kalau bisa 5 ribuan, jadi kesannya banyak. Memberikan diri, tisu kalau dia nangis, rekaman dan handphone online kalau dia memang hobinya ngancam-ngancam tadi yang berbahaya. Terus kemudian berikutnya, ini keras kepala hati yang lembut, ada good guy, ada bad guy, kita selalu always jadi good guy-nya. Bad guy-nya bisa merangkap kita sendiri ataupun orang yang lain, yaitu manajemen, tidak boleh disebut namanya, kan gitu ya. Nah, terus kemudian prinsip berikutnya, kalau mengeluarkan orang harus yang diomong baiknya. Jadi kalau masih ngasih kesalahannya apa, berarti kita mau meningkatkan dia dalam proses pembinaan. Kalau sudah tidak bisa dibina, kita sudah enggak. Oke, contohnya misalnya begini, suatu hari ini ada karyawan yang terjebak nyuri. Jadi tempat saya tuh biasanya ada tes. Diceritain nyuri enggak, ini nyuri enggak. Nah, dan kita sudah pre-frame, mohon maaf ya, dan kita sudah ada aturan apabila ada uang lebih, misalnya teller gitu ya, ada uang lebih harus dikembalikan. Lupa, kalau kurang kan kita yang harus ganti, iya, karena ada tunjangan teller. Tapi kalau kurang saya suruh ganti, tapi kalau lebih nggak boleh saya miliki. Pertanyaan, lebih itu salah nggak? Enggak. Kalau dapat kenikmatan, nah, itu kan aturannya salah. Oh iya. Dan aturan kalau lebih harus dikembalikan. Merugikan orang. Nah, ternyata ada spesialis melebihkan itu, ada ilmunya. Jadi duit bagaimana bisa begitu dihitung, mohon maaf Pak, kurang 20.000. Anda dimintain, mohon maaf, kurang 200.000. Dilipat itu tadi, jadi duit gini dilipat masuk ke dalam, dipakai mesin. Wow. Minta. Wah, itu memang ada di tempat saya kayak gitu kan, sudah dijelaskan, peraturannya jelas, dan kalau tidak jujur seperti itu ya tentu saja akan dikeluarkan, kan gitu tak? Nah, satu hari terkenal, Pak, ini karyawan ini biasa kurang terus sih Pak, saya gini setor kurang nih, dapat saudara gini, ya sudahlah kita jebak. Tapi sebenarnya sudah di-pre-frame, dikasih tahu, nggak boleh loh ya, kita tahu jurus-jurusnya. Misalnya Anda setor duit, tak kasih duit lebih loh, lebih 10.000 loh, kok bisa gitu, aduh lebih nih. Kemudian coba dihitung pakai tangan dulu, pakai tangan itu dilipat, dikencengin, masukin lagi di mesin, pas Pak. Padahal aslinya lebih. Nah, sengaja kita setorin, dilebihin. Nah, lebih yang ribuan, puluhan ribu, lebih 40.000 dikembaliin. Oh, mohon maaf, ini lebih. Oh ya, tapi lebih 400.000 ditelan. Jadi 40.000 kurang. Kalau banyak disikat. Nah, sudah tahu? Ya, cuma ngasih kode toh, yang antrian kan kita sudah tahu. Begitu dia pegang gini, ini lebih di aku pas. Ya udah, langsung counternya ditutup, langsung dihitung. Tutup, langsung dihitung. Jadi belum sempat ngantongi, langsung dihitung. Terbukti lebih. Ya udah, saya panggil. Udah panggil gini, terus gimana? Counter dihentikan, antrian tellernya langsung panggil, antrian dipindahkan, terus kemudian kita keluarkan. Ya kalau gitu Anda ngomong, Anda terbukti salah gini, nyuri, gini, lebih gini, enggak, sudah enggak. Ya
dia sudah kerasa kok tahu di stop tengah ada lebih, dia sudah tahu kerasa. Panggil ngomongnya yang baik, cuma ngomong baik doang. Gini lo ya, jadi basa-basi dulu kan gitu ya. Basa-basi, oh ya Pak, mau Pak, mau maaf Pak, gini. Ya saya tahu, dia sudah tahu kalau dia salah gitu. Pak, gini. Ya enggak apa-apa. Sebetulnya saya merasa bahwa kamu ini lebih baik jadi pengusaha. Nah, pengusaha itu memikirkan keuntungannya dia sendiri juga. Nah, jadi ini kata-katanya harus begini. Nih. Jadi kita basa-basi, terus kemudian yang berikutnya kita sampaikan bahwa lebih baik dia begini. Yang kedua kata-katanya tepat ini. Kalau betul ya keputusan saya bahwa nasibmu di luar perusahaan ini jauh lebih baik. Tidak peduli 2 hari dari sekarang, 2 minggu dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Dari saya dan bilang terima kasih. Kenapa orang bisa dikeluarkan dan bilang terima kasih? Karena sudah kita briefing. Kalau betul nasibmu jauh lebih baik dibanding di dalam perusahaan ini. Tidak peduli 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun dari sekarang. Cari saya dan bilang terima kasih. Maksud Bapak, ulang lagi. Ayo, kata saya ikut ngomong saya. Tidak peduli, ayo. Tidak peduli. 2 hari. 2 minggu. 2 minggu. 2 bulan. 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun. 20 tahun dari sekarang. 20 tahun dari sekarang. Nasibmu lebih baik dibanding hari ini. Lebih baik dibanding hari ini. Dibanding di dalam perusahaan ini. Dibanding di dalam perusahaan ini. Cari saya. Bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Ketika dia bilang maksud Bapak, ya kita akan ngomong itu. Kita ulangi lagi. Kalau akhirnya dia paham, jadi saya dikeluarkan. Iya. Reaksinya kan cuma 3 doang toh. Sebentar Pak, saya tidak mau dikeluarkan. Betul? Oke. Nangis, ya kan? Tidak mau dikeluarkan, terus nangis. Terus ngancam. Terus apa? Saya mau mikir dulu Pak. Iya. Oke, Pak Tung, maaf nih, harus saya potong nih, menarik. Untuk respon dari karyawan yang di layoff itu gimana nih? 3 respon tadi begitu ya. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Izin jeda dulu ya Pak Tung ya. Oke, Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Anda masih akan terus diberikan sebuah insight dan juga informasi tentang bagaimana ini seni yang baik untuk mengeluarkan karyawan, tapi tetap bikin karyawan tersebut malah justru berterima kasih sama Anda. Tetap bersama dengan kami untuk satu commercial break berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Anda yang ada di jaringan 8 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi, selamat bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Begitupun untuk Anda yang ada di kota-kota lainnya, Anda yang ada di Semarang, kemudian Anda yang ada di Palembang, begitu pula Anda yang ada di Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Saya Tasya Rustama masih menemani Anda dan masih bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Kita membahas tentang bagaimana mengeluarkan karyawan tapi karyawannya malah justru berterima kasih sama kita nih. Tadi sebelum jeda, maaf ya Pak Tung ya, karena kita harus jeda dulu. Dan tadi sempat dibahas nih sama Pak Tung sebelum terpotong. Biasanya ketika di layoff memang ada 3 respon biasanya ya, umumnya ya. Kalau nggak bentar, pikir-pikir dulu kan, kemudian dia marah begitu kan, kemudian nangis. Nah, ini gimana caranya untuk kita merespon dengan benar, Pak Tung? Silakan. Oke, kalau dia bilang, jadi saya pikir-pikir dulu, kita bilang, tenang, gini loh, Anda ini mengundurkan diri. Saya siapkan satu yang namanya surat kelakuan. Baik. Ingat ya, jadi kalau sudah begitu, kalau orang dapat mantan karyawan saya, Anda dapat surat kelakuan baik, jangan dipercaya. Jelas? Ini
adalah untuk jaga perasaannya dia, jaga mukanya dia. Nah kalau Anda mau konfirmasi ya silakan hubungin saya, yang nanti saya konfirmasi, oh ini benar-benar bagus, yang ini ya gitulah. Kalau saya jawab ya gitulah, Anda sudah tahu sendiri. Tapi kalau bagus saya akan bilang ini bagus. Mantap sekali gitu ya. Jadi, nah terus kemudian kan sudah ada surat kelakuan baik. Jadi ini loh saya tunjukkan. Ini aturan Depnakernya seperti ini pesangon yang saya berikan plus satu lagi, saya tambahin 1 bulan gaji dari uang saya secara pribadi. Nah, ini kan gini toh. Dan kalau jadi bilang, balik lagi, apapun mau nangis, mau marah, terus kemudian mau ya kalau mau marah sedikit beda nanti. Tapi kalau misalnya saya pikir dulu, kita bilang ini sudah keputusan. Ya, ini lebih baik dibanding di dalam perusahaan ini kamu harus cari saya, terima kasih. Ini yang bisa saya bantu. Kamu tulis surat mengundurkan diri, kamu status bukan dikeluarkan, kamu mengundurkan diri. Dan saya berikan surat kelakuan baik, dan ini langsung uangnya keluarkan. Uangnya keluarkan yang 5.000-an tadi gitu ya, kecuali kalau yang sudah gajinya gede ya 100.000 kalau 5.000 pompok kasih yang banyak nih pelang ya. Ini jadi kamu bisa untuk modal usaha, bisa untuk kehidupanmu berikutnya, dan janji ya langsung fokus. Balik lagi, janji ya kalau di luar perusahaan ini betul nasibmu jauh lebih baik dibanding di dalam perusahaan ini, cari saya dan bilang terima kasih. Ya, 2 hari, 2 bulan, 20 tahun yang lalu cari saya bilang terima kasih. Terus kita langsung sodorin. Jadi langsung kalau dia pikir-pikir dulu langsung sodorin. Oke, ini surat kamu tanda tangan, surat mengundurkan diri. Kalau biasanya saya surat mengundurkan diri itu biasanya kertas putih, kasih pulpen, kasih kertas, yuk ditulis. Dan dia kecil dulu. Kalau kamu suka silahkan di tanda tangani, tidak suka tidak usah ditanda tangani. Kepada perusahaan Bapak pimpinan dan teman-teman perusahaan ini, kami dengan keberat hati kami memutuskan untuk mengundurkan diri. Tetap ada silaturahmi ya, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kalau dia Allah tuh tak suruh ngitung dulu, uangnya suruh ngitung. Ini dari saya pribadi. Nah ini, kalau takut orang yang melukai kita apa, kan kita sudah baik sama dia toh. Jadi ini 1 bulan loh. Dari saya pribadi loh, gitu loh ya. Oke, baik. Berarti karena penyampaiannya juga lemah lembut ya Pak Tung ya, tanpa emosi, itu juga bikin orang mungkin ya emosinya jadi lebih tenang, lebih kalem begitu nggak sih Pak Tung? Karena kan tadi konsep yang pertama Pak Tung jelaskan adalah keras kepala, hati yang lembut. Yang prinsip disampaikan dengan baik. Kan gitu ya. Benar. Oke, baik. Nah, untuk poin selanjutnya Pak Tung, good guy, bad guy. Ini gimana caranya? Ya mungkin akan mudah ya jika kita ada di korporasi besar begitu yang mungkin karyawannya tidak pernah bertemu dengan ownernya atau tidak bertemu dengan manajemen. Tapi gimana jika ada di perusahaan yang kecil, yang sangat kekeluargaan, semuanya saling mengenal? Ini gimana caranya Pak Tung? Ya. Jadi makanya tadi ada good guy and bad guy. Jadi ini manajemen gitu. Kalau nggak pernah ketemu manajemen, kalau misalnya Anda part of manajemen, ya Anda bilang ngomong, ya ini yang bisa saya bantu di Anda, putusan saya. Nggak apa-apa. Anda anggap bad guy sekalian gitu ya. Tapi yang paling penting kan Anda menyiapkan satu yang namanya pesangon. Ini ada yang nanya, Pak, ini ada Kak Yuli Andrian. Sudah saya praktekkan jurus Pak Tung, memang super dahsyat. Dalam 3 bulan kita sudah memecat 9 karyawan. Tidak terima tren, mengundurkan diri kok tidak ditanda tangan, tidak apa-apa. Ini cara ngomong gitu loh ya. Tulisan dulu gitu ya, saya bimbing kata-katanya. Nanti kalau kamu tidak suka tidak usah ditanda tangan, tidak apa-apa. Itu kan ya kecil. Nah, ketika itu kan sebenarnya sudah mau, betul kan? Sudah ya kecil, meningkat ya besar, oke silakan tanda tangan gitu. Itu langsung banyak maunya, itu teknik ngomong doang, darling gitu ya. Nah, oke, balik lagi. Jadi sekarang kalau nangis, ya. Kalau nangis kasih tisu aja nih, sudah siapin tisu nih loh. Nangis, kasih tisu, diamin aja. Jadi benar sungguh ya, buktikan di luar perusahaan ini jauh lebih. Oh, saya tidak punya kehidupan, tidak punya begini. Nah ini, kalau tidak pernah dikeluarkan, kamu tidak pernah tahu. Status kamu bukan dikeluarkan loh. Serangin lagi, kamu mengundurkan diri loh. Ada surat kelakuan baik, jadi kamu bisa cari perusahaan yang lain. Karena perusahaan yang lain itu seringkali ya jarang lah.
Kelakuannya dia baik, mau dikeluarkan kan kelakuannya dia baik. Mau mengundurkan diri kan kelakuannya baik. Oke, terus berikutnya, nah ini kalau ngancam, padahal kan sudah kita jelaskan, sebentar, kamu jangan ngancam-ngancam seperti itu. Saya ini pihak yang bantu kamu loh. Yang ini loh, aturan dan nakes seperti ini sudah saya siapkan, kelebihan seperti ini saya yang memberi secara pribadi. Dan suratnya mengundurkan diri loh. Kalau kamu marah-marah, tidak mau dikeluarkan gini, paling aturan dan nakes. Kalau butuh SP tentu saja gampang lah dibuatkan SP 1, 2, dan 3. Bisa lah ini dengan mudahnya kan gitu ya. Ini contohnya gini kan, saya tidak mau itu. Saya bantu supaya kamu masa depannya cerah, tidak ada catatan hitam di dalam. Semuanya baik. Jika kamu mengundurkan diri, bisa cari perusahaan yang lain. Dan ini pesangonnya lumayan tuh, bahkan bisa untuk usaha apa dengan duit misalnya gitu loh. Anda bisa ikut multi level, bisa ikut agen asuransi, bisa ikut misalnya jadi makelar mobil, makelar rumah yang boleh dikata modalnya sedikit, income-nya jauh lebih besar. Ya, ini kalau mau saya ajari nih jadi makelar biasanya saya share gitu ilmunya. Gini. Oke, dah. Ini kamu hitung dulu deh, ini balik lagi, hitung dulu duitnya nih. Saya tidak mau hitung, minimal gepoknya dulu. Gepoknya 1, 2, 3, seperti begini. Kan gitu loh. Nah, ini jadi 1, 2, 3 gepoknya ini lumayan sekali. Nah, nanti berapa bulan kamu tidak usah kerja, kamu bisa sambil cari kerja, bisa usaha dulu, kemungkinan sukses. Dan ingat loh ya, balik lagi. Ingat loh ya, kalau betul keputusan saya balik lagi toh, atau keputusan manajemen good guy bad guy-nya tergantung siapa. Tapi Anda selalu good guy. Nah, di luar perusahaan ini nasib Anda jauh lebih baik. Hari saya tidak perlu 2 hari, 2 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, bilang terima kasih. Silakan. Kalau dia begitu sudah tadi toh, oke, dah kamu tulis dulu deh. Langsung kasih, tulis dulu surat mengundurkan diri. Sudah saya siapkan surat kelakuan baiknya. Dan ini kan sudah ditumpuk depan ini. Oke, saya bimbing ya kata-katanya, langsung tulis, langsung pegang pulpennya, langsung dikasihkan, pegang pulpen, silakan langsung ayo ditulis. Nah, kalau yang sudah kelihatannya surat pengunduran diri sudah kita ketik, dia tinggal tanda tangan aja. Ini ada 2 macam nih, kamu nulis sendiri, saya bimbing, atau yang mau ada formatnya sudah gitu ya. Kalau ada formatnya kamu baca dulu deh. Kalau suka ditandatangani, tidak suka tidak usah ditandatangani. Itu baca dulu itu sudah meruntuhkan hati. Di sebelahnya surat kelakuan baik sudah kita siapkan. Ya, nah kalau dia yang marah lagi sampai ngancam, kamu kok gitu? Pak, saya ini belain Bapak. Kalau saya yang belain Bapak ancam, Bapak itu nanti masalahnya berat. Saya tahu Bapak mungkin berani gini ABCD, tapi saya ini pihak yang membantu Bapak. Kalau Bapak dibantu tidak bisa, ya sudah nanti serahkan urusannya ke Depnaker kan gitu ya. Jadi dia tetap Bapak begini, dan pesangonnya cuma segitu. Ini aturan sesuai. Dan Bapak ngancam malah tidak dapat pesangon SP3 ya, mau tidak mau begini. Dan kayak bisikin Bapak ya. Nah, ini kita bisikin pelan-pelan, Pak. Nada keras lagi. Ini tim keamanan masuk. Jadi Bapak ngomong minta maaf ya, bilang gini, ini lupa satu berusaha menyelamatkan Bapak ya, ini direkam Bapak, ayo saya itu pihak bilain Bapak direkam, dan ini sudah online, ini di luar, Bapak tidak boleh begini. Kalau ngancam kalau gini akhirnya di penjara loh. Bapak, saya tugasnya bantu Bapak. Udah Bapak bilang minta maaf. Bilang, oke, Pak, tugas saya bantu Bapak loh. Yo Bapak, yuk silakan Bapak. Ngomongnya begitu dong. Wow. Ya maaf Pak, jadi tadi saya gila Pak. Oke. Nah, sekarang tarik nafas dulu, saya tahu manusiawi, wajar gitu ya, marah wajar. Tapi betul ya, kalau keputusan saya hari ini benar, ulangi lagi kalimatnya. Ya, perusahaan ini nasibnya jauh lebih baik. Nah ini, ulangi lagi dong, kalau nasibmu di luar perusahaan ini jauh lebih baik. Datang ke saya bilang terima kasih. Nah,
Ya, Pak. Ya, sudah. Oke. Mau nangis, mau marah, mau ngancam, mau apa, kita sudah siap. Jadi Baik. harus. Dan begini loh, ini bagi karyawan-karyawan yang dikeluarkan. Anda yang mengeluarkan, saya pun yang mengeluarkan. Dan doa setulus hati. Dengan mindset setulus hati. Daripada disiksa di dalam perusahaan ini. Gaji tidak dinaikkan. Dimarahin terus. Daripada disiksa, gaji tidak dinaikkan. Bonus tidak dikasih. Dimarahin terus. Ditempatkan di tempat yang tidak enak, yang kerjaan tidak nyaman, dipindahkan ke yang mereka takut dimanapun kita pindahkan, ke yang mereka tidak suka. Marketing kasih target yang tidak memungkinkan, daripada hidup disusahin. Lebih baik dilepas. Ya. Dengan doa setulus hati, benar-benar setulus hati. Bahwa nasibnya dia di luar perusahaan kita jauh lebih baik. Itu yang saya lakukan. Banyak, bukan hanya istilahnya banyak, itu lebih dari 2. Sudah ada, saya keluarkan banyak gitu ya, ada 6 gitu ya, yang datang ke tempat saya, dan Pak sesuai dengan janji, ada yang telepon, Pak sekarang waktu itu di Malang, Pak saya pindah di Jakarta, sekarang saya jadi kepala gudang, betul Bapak, nasib saya jauh lebih baik, dan sesuai dengan janji saya, kan tak suruh janji. Tak salaman, udah terima duit, itu surat kelakuan baik, pada waktu saya antar, saya salamin, bukain pintu, saya bilang benar-benar sungguh-sungguh ya. Dia sangat happy. Dan di luar perusahaan ini nasibmu benar-benar lebih baik. Buktikan ya. Oke, baik. Dan itu bisa menjadi pecutan semangat untuk para karyawan yang justru dikeluarkan mungkin ketika di dalam perusahaan itu ada di zona nyaman begitu ya Pak Tung ya, tapi nggak bisa keluar atau justru ia membutuhkan dorongan itu dari kita. Malah nanti ketika kita dikeluarkan justru membuka pintu-pintu rezeki lagi untuk mereka. Pak Tung, izin kita jeda dulu sejenak gitu ya untuk satu sesi terakhir, dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Sesi yang terakhir Smart Listeners ini menjadi sesi krusial ya, di mana bisa menjadi tempat Anda untuk bertanya ataupun berkomentar di kesempatan kali ini, dan Anda bisa kirimkan ke 0812111299 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, Patung. Sudah ada Pak Alex Andaro dari Pontianak. Salam dahsyat Patung dari Pontianak, suara cerah. Dan beliau sedang menyimak dari sana. Dan bergabung juga bersama dengan kami Pak Anto, selamat pagi. Pak William, selamat pagi. Ibu Citra bergabung juga bersama dengan kami, selamat pagi. Pak Tung, di kesempatan kali ini Pak Kukuh juga bergabung. Salam dahsyat katanya, September ceria, morning action. Pak Tung kata Asya katanya. Dari akun HSP juga tadi minta bocorin tips and triknya begitu ya dari Pak Tung ya, bagaimana caranya. Dan selanjutnya juga ada Pak Sasongko dari Jakarta Pusat. Pak Tung, bagaimana cara elegan mengeluarkan tim yang tidak achieve secara dia lebih lama masa kerjanya dari kita? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Salam dahsyat katanya Pak Tung. Silakan. Ya, masih ingat tipsnya dari ketulusan hati kita. Selalu kita betul-betul punya pemikiran. Orang tuh bisa ngerasakan orang ini tulus enggak. Ini orang mengeluarkan karena benci atau karena sayang. Nah, kalau kita mengeluarkan karena sayang dan kita jadi good guy-nya dengan doa setulus hati bahwa nasibnya akan jauh lebih baik di luar perusahaan ini, orang bisa merasakan. Jadi dua tantangan tadi, kasihan, kita harus punya mindset bahwa kasihan dong di dalam perusahaan ini, malah tidak dinaikkan gaji, malah di persona non grata, dimarahin terus, dipindahkan ke tempat yang tidak enak, gitu kan. Dikerjain dulu, yang untuk apa lebih baik kan dilepas setulus hati dengan doa setulus hati bahwa nasibnya benar-benar di luar perusahaan ini jauh lebih baik. Nah, ada sudah tekadnya seperti itu dan teknik ngomongnya serta persiapannya, surat kelakuan baik, Anda bukan dikeluarkan, Anda mengundurkan diri. Jadi saya dikeluarkan, enggak, Anda mengundurkan diri. Beda loh, kalau dikeluarkan Anda tidak mendapatkan satu yang surat kelakuan baik. Anda tetap kami kasih pesangon. Nah kan itu, bahkan di pesangon tadi ada yang dari uang kami pribadi,
Kalau anak-anak perusahaan saya, biasanya mereka cuma lapor, Pak, ini saya keluarkan sekian, Pak, ini pakai uang saya pribadi. Nah, di akhir tahun tambahin bonusnya juga, kembaliin duitnya dia juga. Jadi kita tahu kok, jadi dia tahu sama tahu, tapi dia jadi mengeluarkannya dengan tulus. Ini dari uang saya pribadi, betul-betul uangnya pribadi. Tapi bonusnya kita gedein, tenang deh, nanti bonusmu gede. Total, ya kita balikin. Nah, jadi tidak merugikan. HRD-nya tidak merugikan CEO-nya, yang anak-anak perusahaan saya, yang di mana mereka bisa mengeluarkan. Ingat ya, keras kepala, hati yang lembut, pakai good guy and bad guy, dan Anda selalu always merangkap jadi good guy-nya, walaupun ini keputusan saya. Anda good guy sekaligus bad guy. Dan kemudian disampaikan dengan cara yang sangat baik. Cara menyampaikan gimana? Anda harus persiapan dulu. Pesangonnya siap, surat kelakuan baik siap, sudah mengundurkan diri siap, tisu siap, dan masih ingat, apabila orangnya keras, sampai keras dan hobinya ngancam, kita sebetulnya baik dulu kepada dia. Sehari-hari sudah ramah, sudah baik. Dan yang diomong apa? Yang baiknya. Jadi bukan, saya lihat kamu orangnya semangat, kamu begini, saya merasa kalau keputusan saya benar lagi, balik lagi. Wah, nasibmu kalau di luar perusahaan ini, kamu misalnya jadi pengusaha, jadi apa, jauh lebih baik dibanding dalam perusahaan ini. Tidak peduli 2 hari, 2 minggu, 20 tahun kemudian, ketemu saya bilang terima kasih ya. Ini cara mengeluarkannya. Dan pada waktu mengeluarkan itu, tekniknya urut-urutannya Anda harus benar tadi. Basa-basi, tetap baik, begitu ya. Terus kemudian disampaikan bahwa kalau nasibnya di luar perusahaan ini lebih baik, harus terima kasih. Oke ya? Terus kemudian, ini yang bisa saya bantu sebagai teman. Ini pesangonnya, ini sudah kasih satu yang namanya lebih dari saya secara pribadi. Dan status kamu bukan keluar, tapi mengundurkan diri. Dan tetap kami kasih sangon. Kan gitu loh, jadi hatinya damai-damai, kita jadi good guy, dan benar-benar mindsetnya apa? Setulus hati. Setulus hati apa? Bisa ulangi berkali-kali. Mindset kita lebih baik daripada orang ini disiksa. Perusahaan ini sudah lah. Semoga dia di luar sana nasibnya jauh lebih baik lagi. Dengan setulus hati dan katakan dengan sepenuh hati, itu betapa banyak yang datang sampai nyium tangan saya loh. Itu 8 tahun di perusahaan ini, saya tahu saya di personal non grata kan, tapi begitu Pak Tung datang, Pak Tung punya ketegasan yang luar biasa. Sekarang saya jadi punya showroom Pak Tung, showroom sepeda motor, dan hasilnya 1 hari aja bisa lebih baik daripada gaji saya sebulan zaman di. Nah, itu menyentuh hati saya, karena saya doanya memang tulus. Dan ada yang telepon tadi, Pak Tung, saya harusnya ngasih bilang terima kasih, tapi saya tidak bisa datang karena saya kerjanya di Jakarta gitu ya. Tapi sekarang saya jadi kepala gudang di sini Pak Tung, gaji saya berkali-kali lipat dibanding zaman saya di Malang. Wow, terima kasih Anda sungguh-sungguh gentle. Tapi terus ya, buktikan ya bahwa Anda benar-benar kalau kerja ikut orang benar-benar bisa dipercaya, punya nilai tambah, berperilaku menyenangkan. Saya kasih pesan-pesan sehingga karir Anda maju terus. Lihat ya, Pak Prayogo Pangestu itu orang paling kaya di Indonesia, itu dulunya kepala gudang juga. Dulunya supir angkot. Dan bisa maju. Saya doakan Anda benar-benar jauh lebih sukses, lebih hebat. Thank you ya, sudah thank you. Nah, itu luar biasa. Jadi jurus-jurus ini itu saya yang tidak diajarkan di sekolah bisnis, tidak diajarkan di dalam perusahaan, tidak pelajaran bagaimana mengeluarkan. Intinya seperti yang Anda sudah saya sampaikan hari ini gitu ya. Oke, baik. Merekrut sudah checklist begitu kan, ilmunya banyak sekali. Tapi ilmu mengeluarkan karyawan ini menarik sekali Pak Tung ya, karena jarang sekali dibahas, dan semoga saja ini bisa menjadi pembuka begitu, inspirasi untuk para smart listeners atau pebisnis di kesempatan pagi hari ini. Karena ya tadi Pak Tung mungkin ada di zona nyaman begitu kan, nggak berani untuk keluar dari kantor, tapi gimana gitu kan, makanya mungkin layoff atau memecat ini mengeluarkan dengan baik itu bisa menjadi sebuah opsi yang dilakukan oleh para business owner begitu ya, apalagi jika sudah melihat tadi tidak ada integritas di karyawannya. Oke, Pak Tung, terima kasih untuk insight-nya di pagi hari ini. Dan ada workshop kah di tahun ini? Ya, ada di September, itu tanggal 13, 14, 15 September. Saya ada satu workshop namanya Financial Revolution.
dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 ini, bagaimana kecerdasan keuangan, sedikit-sedikit jadi bukit, caranya gimana, sabar dan disiplin, bagaimana dapat passive income, bagaimana mengembangkan passive income, tidur pun bisa dapat duit, caranya bagaimana, secara mental, psikologis gimana, concern kita sehat atau tidak sehat, mulai usaha tanpa modal malah dapat duit, caranya bagaimana, begitu ya. Dan semua ini selama 3 hari full, ya, Jumat, Sabtu, Minggu, 13, 15, 13, 14, 15. Itu mulai jam 2 hari Jumatnya, jadi masih setengah hari, tapi setengah harinya sampai full, sampai malam jam 9. Besok pagi mulai jam 8, jam 9 sampai jam 9 malam lagi full, gratis untuk Anda. Biasanya orang harus bayar, tapi ini gratis. Dan dalam rangka ini, Pak Tung, kenapa gratis? Oh, bukan hanya gratis, darling. Masih saya undi Samsung Flip. Wow. Kenapa dikasih hadiah itu? Supaya Anda belajarnya sungguh-sungguh. Nanti yang menang, ditanyain dulu isinya apa seminar saya. Ditanya, ini tahu nggak? Ini nggak tahu. I am so sorry kalau Anda cuma datang hanya dapat sebetulnya nggak perlulah hadiahnya. Tapi yang perlu adalah supaya belajarnya sungguh-sungguh, tidak nyepelein karena cuma gratis saja gitu ya. Karena saya tuh jarang ngasih gratis, karena gratis itu sering orang tidak menghargai. Kemerdekaan saya kasih gratis, tapi tak kasih undian, jadi lebih menghargai. Ikutnya caranya gimana? Daftar untuk di 08111 081-nya 3 kali, 873. Saya ulang pelan-pelan ya, 2 kali lagi, tapi Anda catat ya. 08111 081-nya 3 kali, 63873. Di 081 3 kali, 63873. Anda WhatsApp nama dan kemudian FR gitu ya, namanya Joni, kemudian FR, kirim ke sana. Nanti Anda dapat linknya. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, ini gratis. Oke, untuk 79 pertama ya. Jadi 79 orang yang daftar pertama gitu. Oke. Silakan. Tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia itu. Gratis untuk 79 orang pertama. Oke, silakan dihubungi, silakan didaftar ya, karena ini kesempatan luar biasa belajar dari seorang Tung Desem Waringin free. Belum lagi ada door prize-nya. Wah, luar biasa. Pak Tung, terima kasih insight-nya. Namun kita harus tutup segera. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Tung Desem Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.